al-i'tisamu bis sunnah najah. Orang yang berpegang teguh kepada sunnah, dia akan selamat. Masya Allah. Dia akan apa? Selamat. Selamat dari perkara bid'ah. Selamat dari neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, seorang ulama besar, ulama ahli al-wa'zi wal irsyad, ulama yang senantiasa memberikan banyak mutiara-mutiara hikmah, mutiara-mutiara ilmu, sehingga banyak kata-katanya dikutip oleh para ulama yang lain. Kata beliau, kata Al-Fudail bin Iyad, lan ya'mala abdun hatta yu'sira dinahu ala syahwatihi. Seorang hamba ia tidak bisa beramal sampai ia bisa mementingkan agama daripada syahwatnya. Walan yahlaka hatta yusira syahwatahu ala dinihi. Dan ia tidak akan binasa kecuali kalau sudah mementingkan syahwat daripada agamanya. Dia tidak akan bisa beramal apabila apabila sampai dia mementingkan agama daripada syahwatnya. Orang untuk sholat subuh, untuk sholat berjamaah, kira-kira untuk sholat berjamaah ke masjid, untuk sholat subuh, sholat isya, apakah sesuatu yang mengenakan hawa nafsu atau justru sesuatu yang tidak mengenakan hawa nafsu? Sesuatu yang bertentangan dengan hawa nafsu atau sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu? Sesuai atau bertentangan, Pak? Bertentangan. Seorang ingin sholat subuh, Masya Allah, sholat subuh itu beratnya minta ampun, kecuali bagi orang yang Allah berikan rahmat kepadanya, ya. Karena enak sholat subuh atau enak tidur secara nafsu, enak mana? Enak tidur, betul ya? Enak tidur. Tapi bagi orang yang dia ingin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia lebih mementingkan agama daripada syahwatnya. Dia lebih mementingkan akhirat daripada syahwatnya. Masya Allah. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan manusia, memasukkan hamba karena apanya, Pak? Karena apanya? Karena amalnya, betul? Karena rahmatnya, karena kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, karena kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala hadir karena apanya? Karena amal hamba yang dilakukan oleh hamba tersebut, ya. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala banyak di dalam ayat Allah sampaikan, qulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
Makan minumlah yang nyaman. Di mana maksudnya? Di surga. Makan minumlah yang enak, makan minumlah yang sepuasnya. Bima kuntum ta'malun, disebabkan yang kalian lakukan. Jadi masuk surga itu adalah dasarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak mungkin masuk surga dengan amalan-amalan kita. Amalan-amalan kita tidak akan bisa menebus nikmatnya apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Hatta nikmat yang Allah berikan kepada kita saat ini berupa kesehatan belum bisa menebus nikmat yang Allah berikan itu. Tapi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba bisa masuk surga. Nah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala hadir ketika apa? Ketika seorang mau beramal sesuai dengan yang Allah perintahkan. Ya, maka orang tidak akan bisa beramal sampai dia menundukkan apa? Hawa nafsunya. Ya, antum pengajian di sini, kajian ilmu, majelis taklim. Nah, berat atau ringan majelis taklim teh? Berat tidak, Pak? Berat tidak? Berat, Masya Allah. Antum berangkat dari mana? Dari rumah, belum macetnya, kan ya? Belum pakai bensin. Kalau jauh ya, kayaknya kelihatan jauh-jauh ini orangnya. Belum jauh, belum apa lagi? Belum pas begitu kajian. Apa ini teh? Nunutan, ngantuk. Wah, perjuangannya berat. Subhanallah. Tapi kenapa kita memilih kajian ilmu daripada berleha-leha? Karena kita ingin menjadikan apa yang kita lakukan itu sebagai penebus masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salakan tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah tunjukkan jalannya menuju surga. Allah mudahkan jalannya menuju surga. Masya Allah. Maka orang yang talabul ilmi adalah orang yang menundukkan apa? Hawa nafsu, insya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, tadi kata Al-Fudail bin Iyad, seorang tidak akan binasa sampai ia mementingkan apa? Hawa nafsunya, ya. Sampai mementingkan hawa nafsunya daripada agamanya. Subhanallah. Apalagi sekarang, Allah musta'an. La haula wa la quwata illa billah, Pak. Syahwat sekarang begitu merajalela, tersebar di mana-mana. Allahu akbar, ya. Sampai ya Allah, di berita-berita itu ada seorang suami menjual istrinya. Betul ya? Ada tidak, Pak? Masya Allah. Kemudian nikmati barang-barang, kan begitu ya? Allah, apa istilahnya tuh? Nggak usah dihafal lah ya, mending hafalin kaidah usul fikih daripada ada kaidah yang seperti itu. Subhanallah. Belum pernah juga ada sebuah berita 19 anak SD nonton film seperti itu, kemudian praktek di situ langsung sodomi. Innalillahi, ya Allah. Ya, belum sekarang itu merebak LGBT sudah biasa, ya. LGBT sudah biasa. Ke arah sini, ke arah sana, ke arah terus menerus akan meningkat, semakin meningkat, ingin memperjuangkan hak-hak mereka. Salah satunya apa? Ingin mereka diakui jikalau mereka mencintai binatang. Subhanallah. Ada yang cinta dengan kecoa. Subhanallah. Ingin menikah dengan kecoa. Kawin jeung cucunguk. Subhanallah, ya Rahman, ya Rahim. Ada seorang perempuan di India kawin dengan anjing. Ya Rahman. Ada yang nikah dengan pohon. Minta tangkalan. Pohon nikah. Jangan berpikir bagaimana bulan madunya. Nggak usah dipikirin. Subhanallah. Ngeri. Ya. Maka syahwat sekarang begitu begitu merajalela. Maka orang tidak akan binasa sampai dia mendahulukan syahwat daripada agamanya. Ya, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang senantiasa mendahulukan agama daripada syahwat, ya, insyaallah. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan dan Allah jadikan kita husnul khatimah, insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kata para ulama, Pak, sunnah itu memiliki arti atau definisi. Yang namanya sunnah itu
at-thariqah. Apa? At-thariqah. At-thariqah itu jalan, metode. At-thariqah. At-thariqah al-muttaba'ah, jalan yang diikuti. Atau as-sirah al-mustamarrah. As-sirah, perjalanan hidup, perjalanan yang senantiasa terus menerus seperti itu. Itu namanya apa? Sunnah secara bahasa. Sawa'un kanat hasanatan am sayyi'atan, baik yang baik, baik yang baik, paham maksudnya ya? Baik yang baik perkara yang bagus, itu ya. Baik perkara yang bagus maupun perkara yang buruk. Sawa'un kanat hasanatan am sayyi'atan, baik perkara yang bagus maupun perkara yang buruk, disebut apa? Sunnah. Jikalau dia terus menerus, adalah dia sebuah jalan yang diikuti. Dia adalah sebuah perjalanan yang terus menerus, baik yang baik ataupun yang buruk, yang diikuti oleh orang-orang atau masa setelahnya. Itu namanya apa? Sunnah secara bahasa. Ini sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan bahwasanya man sanna fil islami, apa kesananya? Sunnatan hasanatan. Barang siapa yang memberikan sunnah di dalam Islam, maksudnya apa? Memberikan jalan, memberikan contoh, memberikan metode, memberikan apa? Sebuah perjalanan dalam sebuah apa? Dalam sebuah amal. Barang siapa yang memberikan contoh, nah itu bisa kita kita terjemahkan dengan contoh. Barang siapa yang mencontohkan di dalam Islam ini sunnah yang hasanah, sunnah yang baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya, orang yang mengamalkan setelahnya, mim ba'dihi, setelah apa? Setelahnya. Jadi kalau kita misalnya memberikan jalan kepada orang lain, memberikan sebuah tata cara kepada orang lain, kemudian orang lain ini mengamalkan apa yang kita ajarkan, maka kata Nabi SAW, baginya pahala dan baginya juga pahala orang yang mengikutinya. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an, di mana pahalanya tidak berkurang sedikit pun dari pahala orang yang mengamalkannya. Masya Allah. Mafhum? Orang memberikan contoh kepada orang lain, orang memberikan misal kepada orang lain, memberikan sunnah kepada orang lain, sunnah yang baik, kemudian diikuti oleh orang setelahnya, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengamalkannya. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an, tanpa dikurangi sedikit pun pahala dari orang yang mengamalkannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang memberikan sunnah yang buruk di dalam Islam ini, sunnah yang buruk, kana alaihi wizruha, maka baginya dosa dari perbuatan buruk itu, wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang mengamalkan perbuatan tersebut setelahnya, min ghairi an yanqusa min auzarihim syai', di mana orang tersebut tidak akan pernah dikurangi dosanya dari dosa yang apa tadi? Orang yang mengamalkan setelahnya. Artinya, kalau amal yang baik, orang yang mencontohkannya akan mendapatkan apa? Pahala. Paham ya? Dari pahala orang yang mengamalkan setelahnya. Begitupun orang yang memberikan contoh yang buruk, maka baginya dosa dan dosa orang yang mengamalkan setelahnya. Ini adalah apa? Contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sunnah yang apa? Baik dan sunnah yang buruk. Maka sunnah itu ada dua secara bahasa, sunnah yang baik dan sunnah yang buruk. Ya. Akan tetapi kata para ulama, Pak, kalau dimutlakan dengan kata sunnah, di situ ada alif lam, ya, as-sunnah, kemudian mufrad, apa mufradnya bahasa Indonesianya ya? Mufrad itu tunggal. Apa mufrad itu? Tunggal. Seperti ini apa namanya itu? Botol. Kalau jamaknya apa? Bahasa Indonesia?
botol-botol, nah gitu ya kalau kita. Masjid jamaknya masjid. Kalau dalam bahasa Arab misalnya sunnah, ini mufradnya. Kalau jamaknya sunan. Sunnah jadi sunan. Nah, kalau kalimat as-sunnah dia bentuknya mufrad. Bentuknya apa? Mufrad. Kemudian bentuknya alif lam, maka yang dimaksud adalah sunnah yang baik. Sunnah yang apa? Baik. Kanat alaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharraha, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkan sunnah tersebut sebagaimana yang Allah turunkan ya, berupa petunjuk dan agama yang lurus. Itulah namanya apa? Sunnah secara apa, Pak? Mutlak. Jikalau di apa tadi, Pak? Jikalau ditambah jikalau dia bentuknya mufrad dan mu'arrafah. Mu'arrafah itu ma'rifah. Ma'rifah itu alif lam. Jadi kalau as-sunnah, jikalau sudah seperti itu, apa adalah maksudnya? Sunnah yang baik, yang Nabi apa? Amalkan, yang Nabi contohkan. Bisa dipahami Pak ya? Ini secara apa, Pak? Bahasa. Kemudian selanjutnya sunnah secara istilah. Ini beda-beda, Pak. Makna sunnah secara apa? Istilah. Nanti ada sunnah menurut ahli hadis, makna sunnah menurut ahli fikih, makna sunnah menurut ahli apa? I'tiqad, ahli akidah. Ada juga ahli sunnah menurut ahli usul fikih. Oh, ini banyak sekali. Nggak apa-apa kita bahas satu-satu. Hah? Pusing nggak apa-apa ya? Yang pertama, makna sunnah menurut ahli hadis. Makna sunnah menurut ahli hadis ya, kata para ulama bahwasanya adalah aqwalun. Apa aqwalun itu? Seluruh perkataan. Wa af'alun, dan seluruh apa? Perbuatan. Wa takriratun, apa? Dan seluruh takrir. Apa takrir itu? Persetujuan, pengakuan. Nah. Perbuatan, apa tadi? Perkataan, perbuatan, persetujuan, wasifatun, dan apa? Sifat. Wasifatun khilqiyah, khilqiyah wa khuluqiyah. Khilqiyah itu sifat secara fisik dan sifat secara khuluqiyah. Apa khuluqiyah itu? Akhlak. Jadi sifat secara akhlak dan sifat secara fisik. Sifat secara fisik misalnya karena Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW itu tidak pendek dan tidak apa? Tinggi, ya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam rambutnya sekian, ya. Wajahnya begini, ahsanu wajhan. Yang paling bagus apa? Wajahnya. Itu namanya sifat apa, Pak? Sifat khilqiyah. Khilqiyah itu apa? Berupa jisim, apa? Jasmani. Sifat yang dimiliki oleh Nabi SAW berupa zahir. Berupa apa? Zahir. Nah, yang kedua sifat yang apa? Khuluqiyah. Khuluqiyah itu adalah akhlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwad annas, yang paling dermawan, orang yang paling apa? Dermawan, dan paling dermawan dalam sebuah kebaikan, dalam segala perkara kebaikan. Bahwasanya kana Nabi sallallahu ajwadul khair, Nabi sallallahu yang paling dermawan dalam kebaikan. Seperti apa? Karihil mursalah, seperti angin yang berhembus. Masya Allah. Ini sifat apa namanya, Pak? Sifat khuluqiyah. Ya. Nah, jadi yang pertama tadi aqwalun, kemudian apa? Af'alun, perkataan, perbuatan, takrir, persetujuan, dan sifat Nabi SAW, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi, sifat Nabi, wasairu akhbarihi, dan seluruh kabar-kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla bi'tsatihi au ba'daha, baik sebelum kenabian maupun setelahnya. Itu namanya apa? Namanya apa? Sunnah. Menurut siapa? Ahli hadis. Jadi segala yang datang dari Nabi, baik perkataan, perbuatan, takrir. Takrir itu persetujuan. Contohnya apa? Contoh persetujuan?
Ada yang bisa? Sok silakan ngacung. Ada hadiah? Ada hadiah nggak? Nggak ada ya? Ini tasnya. Punya siapa nih? Baik. Apa contoh takrir Nabi? Ada yang tahu? Ya. Salat syukrul wudu yang dilakukan oleh siapa? Ayo, Bilal bin Rabah. Ya, bahwa Nabi mendengar apa? Suara terompahnya di mana? Di surga. Bertanya kepada Bilal, apa yang membuatmu aku mendengar terompahmu di mana? Di surga. Apa yang jawab Bilal? Aku tidak pernah apa? Meninggalkan sholat 2 rakaat setelah wudu, baik siang maupun malam. Nah, ketika Bilal katakan itu, Nabi diam. Nabi tidak melarang, Nabi tidak menyuruh. Nah, itu namanya apa? Takrir. Namanya apa? Takrir. Takrir itu penetapan, pengukuhan, persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kalau ada takrir berarti apa namanya? Sunnah. Kalau ada apa? Takrir. Ini mohon maaf ya, saya menyimpang sedikit. Nah, kebanyakan kita sekarang nyanyawana bahasa Indonesianya sotoy ya, sok tahu, ingin mencontoh Bilal, kata itu Bilal juga tidak dilarang oleh Nabi mengamalkan berapa tadi? 2 rakaat setelah sholat wudu, maka dia amalkan sebanyak-banyaknya sholat. Misalnya apa? Sholat yang 100 rakaat yang berkaitan dengan malam, misalnya apa? Salat awabin dan lain sebagainya. Pokoknya sholat-sholat yang tidak ada contohnya Nabi SAW diamalkan. Kenapa? Karena Bilal pun mengamalkan. Pertanyaannya, sama tidak apa yang dilakukan orang tersebut dengan Bilal? Sama tidak? Sama tidak? Jauh. Kenapa? Karena dia tidak diakui oleh siapa? Nabi SAW. Sementara Bilal diakui. Paham? Jadi intinya, kalau kita mengamalkan amalan-amalan yang baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah itu akan diakui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Atau sudah diakui atau belum? Belum. Kalau belum berarti apa, sunnah atau bukan? Sunnah bukan? Bukan. Kenapa? Karena tidak ada contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut ahli hadis, karena yang namanya sunnah menurut ahli hadis seluruh yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh yang datang dari siapa? Nabi. Sekarang yang kita amalkan datangnya dari siapa? Datangnya dari siapa? Dari kita sendiri. Betul tidak? Dari kita sendiri. Misalnya antum sholat subuh 2 rakaat. Kita sholat subuh 2 rakaat. Kita sholat subuh 4 rakaat. Boleh tidak? Boleh tidak? Kenapa tidak? Ada larangan tidak? Tidak ada larangan. Tapi kenapa kita tidak boleh? Karena mencontoh Nabi. Nabi sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Kita tidak mengamalkan 4 rakaat, 6 rakaat. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan hanya 2 rakaat. Jadi kalau ada orang sholat subuh 4 rakaat, ditanya, kenapa kok 4 rakaat? Diam nih. Aku lagi apa? Semangat. Atau ini anti apa nanti? Anti mainstream. Pengennya 4 rakaat 2 rakaat wae itu mah apa konvensional katanya. Apa konvensional itu? Sudah biasa. Mendingan 4. Boleh tidak? Tidak, karena itu bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mafhum ya? Ini sedikit menyimpang dari apa yang tadi disampaikan. Ya, jadi itu sunnah menurut apa? Ahli hadis. Jadi menurut ahli hadis adalah bahwa sunnah itu yang datang dari Nabi, baik perkataan, perbuatan, apalagi tadi takrir, kemudian apa? Sifat, dan seluruh yang datang dari Nabi SAW, baik sebelum maupun setelah kenabian. Itu namanya apa? Sunnah indal muhaddisin, sunnah menurut ahli hadis. Yang kedua, indal fuqaha, menurut ahli fikih. Kalau menurut ahli fikih adalah bima'nal mandub wal mustahab, yaitu yang bermakna dianjurkan dan disukai. Jadi amalan yang atau perbuatan yang disukai atau dianjurkan. Di mana la yusabu fa'iluhu wa la yu'aqubu tarikuhu. Di mana orang yang mengamalkannya
apa? Diberikan pahala, dan orang yang tidak mengamalkannya tidak dihukum, tidak berdosa. Itu namanya apa? Sunnah. Menurut apa? Ahli fikih, menurut fuqaha. Jadi seluruh perkara yang jikalau dilakukan oleh kita mendapatkan pahala, tapi kalau tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa, tidak dihukum, maka namanya sunnah. Menurut siapa? Ahli fikih. Nah, contohnya apa, Pak? Contohnya banyak ya. Salat sunnah apa? Tahiyatul masjid. Salat apa lagi? Salat duha. Salat qiyamul lail, salat tahajud. Kemudian kalau dalam bab apa misalnya zikir pagi, petang, ucapan gitu ya, segala ucapan-ucapan. Apakah ketika dia tidak zikir pagi petang dia berdosa? Tidak, tapi dia tidak mendapatkan pahala. Paham ya? Tapi dia tidak dijadikan apa? Orang yang berdosa. Itu sunnah menurut siapa, Pak? Ahli fikih, ya. Baik. Yang ketiga, ini kita bahas seluruhnya ya biar kita paham. Nanti ada istilah-istilah yang baru ya. Maka kan kita sekarang banyak mengatakan atau banyak apa mendengar kajian sunnah. Nah ini kajian sunnah itu menurut siapa? Menurut ahli hadis? Menurut ahli fikih? Menurut ahli apa? Wa'ad wal irsyad wal akidah, atau menurut ahli usul? Nah ini nanti kita akan pahami ya. Kemudian selanjutnya menurut siapa sekarang? Menurut ahli usul. Nah, menurut ahli usul. Menurut ahli usul, usulnya maksudnya usul apa, Pak? Usul fikih. Ayo, usul fikih. Menurut ahli usul fikih yang dinamakan sunnah adalah ma yustadallu 'alal ahkami syar'iyyah, segala perkara yang dijadikan dalil untuk hukum-hukum syariat. Perkara dalil yang dijadikan apa? Syariat. Maka disebut juga masdarut tasyri', sandaran syariat, sumber syariat. Nah, pertanyaan, sumber syariat yang jumhur menurut kebanyakan ulama ada berapa? Ada berapa? Siapa yang tahu? 3. 1. Quran, sunnah, ijma. Ada lagi tambahan nggak? Ya, kias. Ada 4. Menurut apa? Jumhur ulama. Walaupun ada memang ulama yang tidak menerima apa? Kias. Sebagian ulama tidak menerima kias. Tapi kebanyakan ulama 4 sumber hukum Islam. Satu apa? Al-Quran. Yang kedua, as-sunnah. Nah, sunnah ini menurut siapa ini? Menurut ahli usul fikih. Menurut ahli usuli. Ya, orang ulama usuli sunnah. Kenapa? Karena ini dijadikan sumber hukum. Mafhum ya? Baik. Kemudian yang selanjutnya menurut ahli ulama-ulama akidah dan ulama-ulama ahli hikmah. Ahli hikmah itu ya ulama-ulama ahlul irsyad, ahli al-wa'az yang senantiasa memberikan nasihat kepada siapa? Kepada umat gitu ya. Yang banyak memberikan ujangan-ujangan, yang banyak memberikan kata-kata yang ya bermanfaat untuk umat. Ya, kebanyakan adalah dimaksud dengan ahli akidah di situ. Nah, menurut ahli al-wa'ad wal irsyad yang namanya sunnah itu ma yuwafiqu syar'a, segala perkara yang menepati atau yang sesuai dengan syariat. Segala perkara yang sesuai dengan apa? Syariat. Baik. Sekarang misalnya saya contoh begini. Orang sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Sunnah. Menurut siapa itu sunnahnya? Menurut ahli fikih. Pertanyaannya, amalannya disebut apa? Amalan? Disebutnya amalan sunnah. Kenapa? Karena sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi memerintahkan ketika masuk masjid maka janganlah duduk sebelum sholat 2 rakaat. Walaupun hukumnya sunnah, itu adalah sunnah
Nabi, amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau menurut definisi yang keberapa ini teh? Yang keempat ya, menurut orang ulama akidah, baik yang wajib maupun yang sunnah, segala perkara yang dicontohkan oleh Nabi, dibawa oleh para sahabat, yang disepakati oleh syariat, maka disebut sunnah. Paham? Nah, lawan katanya adalah bid'ah. Lawan katanya apa? Bid'ah. Jadi menurut ahli wa'zi wal i'tiqadi, yang namanya sunnah segala perkara yang sesuai dengan syariat. Maka lawan katanya apa? Bid'ah. Maka dikatakan fulan ala sunnah, si fulan di atas sunnah. Maksudnya apa? Idza amila ma yuwafiqu sunnah ma yuwafiqu syar'a. Jikalau dia mengamalkan amal-amalan yang sesuai dengan syariat. Paham? Oh, dia mah orang sunnah. Oh, dia ahlu sunnah. Maksudnya apa? Maksudnya dia selalu mengamalkan sesuai dengan syariat yang dibawa oleh siapa tadi? Nabi, para sahabat, dan para ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Mafhum? Nah, maka dikatakan lagi fulan ahlul bid'ah. Maksudnya apa? Si fulan itu idza amila ala khilafi zalika, apabila dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa? Syariat. Jikalau dia sudah melakukan perkara yang bertentangan dengan syariat, maka dia sudah melakukan apa? Bid'ah. Mafhum? Maka yang sekarang tersebar tadi saya sampaikan, kajian sunnah. Apa maksudnya? Apa maknanya? Kalau kita mendengar kajian sunnah, apa maksudnya berarti? Sunnah menurut siapa tuh kira-kira? Sunnah menurut ahli fikih, ahli hadis, siapa lagi tadi? Ahli usul atau ahli wa'ad wal irsyad? Kira-kira yang mana? Yang 1, 2, 3, 4? Yang mana? Ini kan tukang kajian sunnah ini teh. Apa kira-kira? Yang keberapa? Yang keempat. Yang sesuai dengan apa? Syariat. Artinya kajian sunnah itu yang dimaksud adalah kajian yang membahas sesuai dengan syariat dan tidak menyimpang dengan apa? Syariat yang dibawa oleh siapa? Nabi, sahabat, dan para ulama salafus saleh. Paham maksudnya? Begitu. Jadi pertanyaannya, ada kajian bid'ah? Ada kajian bid'ah? Ada tidak kira-kira? Bisa jadi ada. Kenapa? Karena di dalam kajian itu membahas sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, yang tidak dicontohkan oleh para sahabat, yang tidak dicontohkan oleh para ulama salafus saleh. Bisa jadi ada? Bisa jadi. Paham? Akan tetapi memang kita kepada orang awam ini istilah-istilah seperti ini yang akan membingungkan. Yang akan membingungkan. Ada katanya TV sunnah, berarti ada TV bid'ah. Bukan TV-nya yang ahlu sunnah, bukan TV-nya yang sunnah. Masih TV sunnah teh, oh berarti TV-nya jenggotan, begitu? Bukan. TV bid'ah. Bukan TV-nya, tapi apanya? Si isinya. Apa isinya? Apa isi TV teh? Acaranya itu, programnya. Di mana programnya mengajarkan syariat. Maka TV sunnah, gitu maksudnya. Paham ya? Kadang orang gitu kan, sekarang itu mencemooh ketika TV sunnah, radio sunnah, berarti ada radio bid'ah. Masih radio bid'ah teh. Oh, radio bid'ah teh radiona teh cingkrang cenah. Innalillahi. Nah, ini kan itu adalah akhirnya jadi tahkir wal istihza. Jadi penghinaan dan cemoohan. Ya, maka ya intinya tidak terlalu kita menggembor-gemborkan sesuatu yang bisa mengakibatkan fitnah. Apa fitnah itu? Ya sesuatu yang akhirnya muskilah di masyarakat gitu ya. Tapi nggak apa-apa sebetulnya. Tidak, intinya kita ingin menyebarkan sesuatu yang benar. Tapi karena tadi jangankan, mohon maaf ya, jangankan orang-orang awam, kita sendiri definisi sunnah saja kan rada rada bingung. Betul tidak? Itu sunnah apa ini maksudnya dan lain sebagainya. Ini awalnya seperti itu. Maka ikhwafil azani Allah wa yakum, inilah makna sunnah. Definisi sunnah menurut siapa? Menurut para ulama. Ya, maka
Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-iktisadu fis sunnah, sederhana di dalam sunnah, khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Sederhana di dalam perkara sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh di dalam perkara bid'ah. Nah, apa maksudnya berarti bid'ah di sini dan sunnah ini? Adalah sesuai dengan syariat. Sederhana tapi sesuai dengan contoh Nabi. Sederhana, tidak berlebihan ya, tapi sesuai dengan syariat. Kata Ibnu Mas'ud, lebih baik daripada apa? Bersungguh-sungguh, berlebih-lebihan dalam perkara kebid'ahan, di dalam perkara yang tidak sesuai dengan syariat. Itu kata siapa? Ibnu Mas'ud. Dan kata para ulama salafus saleh, ma ahdasa qaumun, tidaklah sebuah kaum jikalau dia sudah berbuat muhdas. Apa muhdas itu? Kesamaan kata dari bid'ah. Jikalaulah sebuah kaum, kalau dia sudah mengamalkan kebid'ahan, maka ma ahdasa qaumun al-bid'ah atau bid'atan illa adau, kecuali dia sudah menghilangkan atau dia sudah menyepelekan mislaha minas sunnah, yaitu menyepelekan sunnah semisalnya. Kalau dia sudah mengamalkan kebid'ahan dalam sebuah perkara, biasanya meninggalkan sunnah dalam perkara tersebut. Bisa dipahami? Contoh, apa contohnya misal, mohon maaf, kebanyakan nih ada yang setelah sholat langsung berdiri kemudian bacakan ya mau selawat atau baca buku atau baca apalah ya, kemudian dia membacakan kepada siapa? Jemaah, dan jemaah mengikuti atau dia mendengarkan yang dibacakan oleh siapa? Orang yang di depan itu. Maka hal yang demikian ada dicontohkan oleh Nabi SAW? Tidak. Kenapa? Karena Nabi SAW setelah sholat langsung berzikir atau mengucapkan ucapan tertentu, kemudian berzikir dan lain sebagainya. Tidak mengamalkan yang lainnya. Maka ketika dia mengamalkan yang lain, dia melupakan sunnah. Paham? Jadi seseorang jikalau dia sudah mengamalkan bid'ah, kata para ulama, maka dia akan melupakan sunnah yang semisalnya. Begitu ya. Nah, ini banyak contohnya sebetulnya, cuman saya mungkin tidak akan bisa menjelaskan lebih detail ya. Kemudian selanjutnya, definisi sudah. Kemudian at-tamasuk bis sunnah. Sekarang yang dimaksud dengan tamasuk bis sunnah. Apa tamasuk itu? Berpegang teguh. Yang berpegang teguh terhadap sunnah. Disebut berpegang teguh kepada sunnah apabila meliputi 4 perkara. Ini kata Syekh Ibnu Jibrin. Syekh siapa? Ibnu Jibrin. Kata beliau, at-tamasuk bis sunnah idza ishtamalu umuran, apabila dia meliputi beberapa perkara. Yang pertama, al-qiyamu bil wajibat wajtinabul muharramat. Yang pertama adalah mengamalkan perkara-perkara yang wajib, menjauhi perkara-perkara yang haram. Nah, kalau seseorang sudah mengamalkan perkara yang wajib, menjauhi perkara yang haram, berarti dia salah satunya sudah mengamalkan sunnah. Tamasuk bis sunnah, berpegang teguh kepada sunnah. Yang kedua, seseorang dikatakan tamasuk bis sunnah, berpegang teguh kepada sunnah apabila ijtinabul bid'ah, menjauhi perkara-perkara yang bid'ah, perkara-perkara yang tidak sesuai dengan syariat, yang tidak dibawa oleh Nabi SAW, para sahabatnya, para ulama. Tidak ada yang mengutip dan mengatakan hal tersebut, atau yang dikatakan ulama itu sebuah kebid'ahan, kemungkaran, maka ditinggalkan. Itu orang yang tamasuk bis sunnah. Syarat orang yang tamasuk bis sunnah, ijtinabul bid'ah al-amaliyah wal i'tiqadiyah, baik secara bid'ah amaliyah maupun bid'ah i'tiqadiyah. Apa bid'ah amaliyah itu? Bid'ah yang secara amal. Bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah secara i'tiqad. Apa i'tiqad itu?
keyakinan. Ada tidak bid'ah secara keyakinan? Ada? Banyak. Contohnya apa? Contohnya keyakinan bahwasanya nama Allah itu tidak memiliki sifat. Nah, menggugurkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dia meyakini. Maka yang demikian apa? Kebid'ahan. Kenapa? Karena setiap nama Allah itu adalah sifatnya. Setiap sifat adalah perbuatannya. Maka ini dijadikan kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kullu asma'illahi ta'ala al-husna sifatuhu. Setiap nama Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Sifatnya. Wa kullu sifatihi af'aluhu. Dan setiap sifatnya itu adalah apa? Perbuatannya. Contoh nama Allah apa? Ar-Rahman. Maka sifatnya Maha Pengasih. Allah mengasihi. Maha Pengasih, Maha Menyayangi. Maka perbuatannya Allah memberikan apa yang butuhkan oleh para hambanya. Kan gitu ya. Allah berikan apapun yang dibutuhkan oleh siapa? Makhluknya. Maka ini nama Allah sekaligus apa? Sifat sekaligus apa? Amalnya atau perbuatannya. Tapi tidak setiap perbuatan itu sifatnya. Tidak setiap sifat itu namanya. Paham? Ini kalau kita bahas dalam bab akidah ada ya, insya Allah nanti dalam bab al-asma'u was sifat, tentang nama-nama dan sifat. Itu ada kaidah seperti itu. Kullu asma'illahi ta'ala sifatu wa kullu sifatihi af'aluhu wa laysat kullu af'alihi sifatuhu wa laysat kullu sifatihi asma'uhu. Gitu. Mafhum? Maka ketika kita ingin mengenal Allah, cukup hanya dengan mengenal apa? Namanya. Ketika kita mengenal namanya berarti mengenal apa? Sifatnya. Ketika kita mengenal sifatnya berarti mengenal perbuatannya. Beda dengan manusia. Apakah otomatis namanya sesuai dengan sifatnya? Ada namanya Soleh, tapi ngaranna namanya Mas Soleh, tapi amalnya perbuatannya salah. Aya nu gitu? Ada tidak? Ngaranna mah iman, tapi kalakuanana kafir. Ada yang begitu? Ada tidak? Nama tidak sesuai dengan sifatnya. Nama tidak sesuai dengan perbuatannya. Itulah apa? Manusia. Tapi yang namanya Allah Subhanahu wa taala, setiap nama pasti sifatnya. Begitu. Paham ya? Maka ikhwafillah azani Allah. Orang yang menafikan sifat, menafikan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Allah, antum saja, antum teh dermawan, antum teh baik hati, antum teh ganteng. Kemudian saya tidak mengakui, saya tidak mengakui sifat-sifat antum. Itu kira-kira merendahkan atau tidak? Merendahkan tidak? Merendahkan orang yang harusnya dia itu memiliki sifat-sifat, kita tidak mengakuinya. Dia mah tidak memiliki sifat dermawan, dia tidak memiliki sifat apa tadi? Kasih sayang, dia mah tidak memiliki sesuatu yang baik, tidak. Maka sebetulnya dia dalam keadaan apa? Menghinakan zat yang memiliki sifat tersebut. Paham ya? Maka orang yang menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang merendahkan, menghina Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini seperti siapa? Akidahnya siapa? Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah, mereka tidak mengakui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang demikian itu kebid'ahan. Bid'ah apa namanya ini? Bid'ah apa namanya? Bid'ah i'tiqadiyah. Bid'ah yang yang berkisar seputar dengan keyakinan. Paham ya? Nah, ini contoh lagi bid'ahnya. Misalnya orang yang mati tidak akan ada azab kubur. Nah, kan gitu ya? Tidak ada apa? Azab kubur. Tidak meyakini ada azab kubur. Itu keyakinan bukan itu? Keyakinan. Maka kalau orang yang sudah seperti itu berarti menyimpang akidahnya. Paham? Kenapa? Karena itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di antaranya meyakini adanya azab kubur. Ini banyak ya. Bid'ah i'tiqadiyah. Maka orang yang tamasuk di sunnah, berpegang teguh kepada sunnah, dia memiliki karakter yang kedua. Apa tadi? Menjauhi kebid'ahan, baik secara amaliyah maupun i'tiqadiyah. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, seorang dikatakan tamasuk bis sunnah, yaitu al-hirsu ala tatbiki sunan, semangat mengamalkan sunnah-sunnah, wal mustahabbat, dan perkara-perkara yang dianjurkan.
Nah, ini maksudnya sunnah di sini adalah perkara-perkara yang bukan wajib, yang tadi yang menurut ahli ahli fikih. Jadi mengamalkan atau semangat mengamalkan perkara-perkara yang hukumnya sunnah. Nah, begitu tuh. Yang hukumnya apa? Sunnah. Contohnya apa? Salat duha, salat tahiyatul masjid, apalagi? Salat zikir pagi petang misalnya ya. Apalagi contohnya? Salat witir. Itu hukumnya apa? Sunnah. Maka orang yang dia senantiasa mengamalkan dan semangat mengamalkan amalan-amalan yang hukumnya sunnah, dia salah satu termasuk orang yang mutamasik bisunnah, yang berpegang teguh kepada apa? Sunnah. Paham ya? Ini syarat yang keberapa? Ketiga. Yang keempat, syarat seorang yang tamasuk bisunnah, berpegang teguh kepada sunnah, da'watun nas ilal khair. Jadi mendakwahkan manusia ke dalam kebaikan, ke dalam sunnah, kepada amalan-amalan yang sesuai dengan syariat. Wa islahin ma'amkana. Kemudian dia juga wa islahun ma'amkana, dan memperbaiki keadaan masyarakat sebisa mungkin. Nah, ini orang yang mutamasik bi as-sunnah ya. Jadi yang keempat, orang yang disebut dia berpegang teguh kepada sunnah kalau dia berdakwah kepada manusia, mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak manusia kepada syariat, mengajak manusia kepada sunnah. Sunnah secara apa? Hukum maupun sunnah secara syariat, seluruhnya kita ajak manusia. Maka dia termasuk orang yang apa? Al-mutamassik bisunnah, orang yang berpegang teguh kepada sunnah ya. Itu yang keberapa? 4 ya. Sudah sebetulnya yang 4. Akan tetapi ada memang tambahan seperti yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Katakan siapa? Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin. Seseorang dia bertamasuk bisunnah dan dia beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau meliputi 4 perkara. Berapa? 4 perkara. Yang pertama, kata beliau adalah at-tasdiqu fi ma akhbara, membenarkan apa yang Nabi sampaikan. Membenarkan apa yang Nabi sampaikan. Setiap yang disampaikan oleh Nabi maka kita benarkan. Nah, ini orang yang mutamasik bisunnah. Orang berpegang teguh kepada sunnah. Menurut siapa? Syekh Shalih Al-Utsaimin. Juga beliau adalah orang yang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Konsekuensi syahadat. Syahadat itu kepada siapa? 2 kan? Satu kepada siapa? Allah. Yang satu kepada Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka konsekuensi syahadat itu yang pertama ini. Ya, salah satunya. Dan dia disebut juga mutamasik bisunnah kalau dia memiliki ini, yaitu apa? At-tasdiqu fima akhbara, membenarkan apa yang Nabi sampaikan. Nah, ada makhluk, ada orang, Pak, yang dia tidak mau membenarkan apa yang Nabi sampaikan. Disebut apa namanya? Ingkarus sunnah. Apa? Ingkarus sunnah. Ada pernah mendengar ingkarus sunnah? Ingkarus sunnah, orang yang mengingkari sunnah. Orang yang mengingkari sunnah. Orang yang mengingkari sunnah itu ada 3, Pak. Pertama, mungkirus sunnah atau ingkarus sunnah tamaman. Orang yang mengingkari sunnah dengan segamblangnya, seluruhnya. Ini sunnah di sini maksudnya hadis. Menolak seluruh apa? Hadis. Siapa yang disebut ini? Disebutnya juga Qur'aniyun. Siapa, Pak? Qur'aniyun. Qur'aniyun itu hanya berpegang kepada Al-Quran, tidak berpegang kepada sunnah, tidak berpegang kepada hadis. Ini namanya apa? Qur'aniyun. Paham? Nah, ada orang yang mengingkari sunnah dengan segamblangnya, seluruhnya. Maka kalau ada orang yang seperti ini, dia tidak akan bisa sholat. Kenapa kira-kira? Karena sholat itu dari siapa, Pak? Contohnya Nabi. Dalam Al-Quran ada nggak tata cara sholat? Bagaimana takbir? Bagaimana ruku? Ada tidak, Pak? Lah. Kemudian orang yang tidak berpegang teguh kepada sunnah, dia menolak sunnah, maka dia tidak akan tahu bagaimana tata cara
Menyolatkan jenazah. Ya, betul tidak? Betul tidak? Bagaimana dia menyolatkan jenazah sementara dia tidak faham? Nah, dia tidak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, paham ya? Maka ini namanya apa? Ingkaru sunnah tamaman. Mengingkari sunnah dengan seluruhnya, sempurna dia ingkar kepada sunnah. Yang dia ambil hanya apa? Dari Al-Quran. Namanya apa tadi? Qur'aniyun. Yang kedua, ini materinya berat ya. Pokoknya teori semua ini mah. Bikin ngantuk ya, betul tidak? Nah, karya pasti. Kenapa? Karena teorinya apa? Berat ini apa nama tuh? Materinya apa? Penuh dengan teori. Penuh dengan apa? Teori. Kemudian yang kedua, orang yang konsekuensi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Ta'atuhu fima amara. Mentaati apa yang dia perintahkan. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan. Oh iya, afwan ya. Tadi tentang ingkar sunnah ya. Ada berapa tadi teh? 3. Baru berapa? Oh, jadi yang pertama tadi ingkar sunnah secara apa? Tamaman, secara gamblang, secara sunnah. Yang kedua, ingkar sunnah bi araihim wa ahwaihim, yaitu pengingkaran kepada sunnah dengan pendapat-pendapat dan hawa nafsu mereka. Ini seolah-olah dengan akal mereka begitu. Padahal apa? Intinya mah dia mengingkari sunnah ujung-ujungnya. Contoh, ada misalnya ini nih apa nih? Minum, air minum, kopi, kemudian masuk apa? Gajah, masuk apa nama tuh? Lalat, pluk. Nah, apa kata Nabi SAW? Telemin apa? Celupkan, ambil, makan lalatnya, buang airnya. Apa nama tuh? Buang lalatnya, minum, boleh? Nah, seperti itu, betul tidak? Kata siapa ya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ada di antara sebagian orang yang tidak mengimani hadis ini, kenapa? Karena bertentangan dengan kedokteran. Hakada. Bertentangan dengan itu, bertentangan dengan ini. Oh, banyak Al-Quran hadis yang bertentangan dengan ini, bertentangan dengan itu dan lain sebagainya. Ini adalah orang yang tidak mengingkari sunnah dengan dengan amalan dengan akalnya, dengan pikirannya dan lain sebagainya. Ya. Contoh lagi, orang yang mengingkari sunnah dengan pikirannya, dengan hawa nafsunya, seperti yang dilakukan oleh Syiah. Siapa? Syiah. Mereka menerima hadis apabila sesuai dengan keyakinan mereka, kan gitu ya. Tapi kalau hadisnya sahih, menurut itu sahih, tapi tidak sesuai dengan keyakinan mereka, maka ditolak. Coba lihat, orang-orang Syiah, mohon maaf ya, orang-orang Syiah itu apabila ada sebuah hadis riwayat misalnya yang diterima oleh Ahlussunnah, mereka ngambil jikalau itu sesuai dengan keinginan mereka untuk memerangi Ahlussunnah wal Jamaah. Diambil itu teh. Ini liciknya siapa? Syiah. Waliyadzubillah. Diambil hadis-hadis yang sesuai dengan apa? Keinginan mereka. Untuk apa? Untuk menyerang siapa? Ahlussunnah. Maka Ahlussunnah yang awam, orang yang tidak tahu, maka dia akan terjerumus. Dengan apa contohnya? Dengan kisah tanah fadaknya siapa? Fatimah Az-Zahra. Dengan bagaimana sikap Ali bin Abi Thalib yang tidak membaiat siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu ya, dengan beberapa saat dan lain sebagainya. Itu diambil, dijadikan apa? Dalil. Bagaimana sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat ketika Nabi marah, misalkannya ketika akan wafat itu kan, ya, yang tadi meminta kertas tapi tidak digubris. Nah itu ditarik oleh mereka, dijadikan apa? Dijadikan senjata untuk apa? Untuk memerangi Ahlussunnah wal Jamaah. Padahal kalau kita baca keterangannya, syarah dari para ulama dan lain sebagainya, terbukalah jelas apa hakikat atau makna sebenarnya begitu. Tapi itu dibawa oleh mereka untuk apa tadi? Untuk mengelabui orang-orang yang bertamasuk kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, paham ya? Ini orang yang ingkar sunnah karena apa tadi Pak? Dengan apa? Dengan amalan mereka. Dengan akal mereka, dengan hawa nafsu mereka. Alhamdulillah. Banyak contoh-contoh yang lainnya. Yang ketiga tentang ingkar sunnah. Orang yang mengingkari sunnah yang ketiga adalah ingkar sunnah
bisina'atil qawaid wad dawabit. Orang yang mengingkari sunnah dengan membuat kaidah-kaidah. Membuat apa? Kaidah-kaidah tertentu. Allati tu'iduhum, di mana kaidah-kaidah itu mengembalikan mereka hakikatnya sebagai orang yang pengingkar sunnah. Jadi dengan kaidah-kaidah yang mereka bikin itu adalah sebagai bukti mereka itu mengingkari sunnah. Contoh, misalnya dalam bab akidah katanya ada sebagian contohnya orang Mu'tazilah, mereka katakan dalam bab akidah kita tidak menerima hadis yang ahad. Ya, pernah mendengar itu? Hadis ahad tidak boleh dipakai dalam bab apa? Akidah. Tidak boleh dipakai. Kalau bab akidah hadisnya hadis yang mutawatir. Ahad tidak dipakai, yang mutawatir yang dipakai. Maka akhirnya apa? Akhirnya mereka tidak meyakini tentang adanya azab kubur. Azab apa? Kubur. Azab kubur tidak meyakini. Berarti dia mengingkari apa? Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dengan kaidah yang mereka bikin, mereka buat, itu akan menjadikan mereka itu mengingkari sunnah yang Nabi sampaikan. Paham ya? Ini ingkarus sunnah ya, bisina'atul dawabit wal qawaid. Mengingkari sunnah dengan cara membuat kaidah-kaidah tertentu, dawabit, patokan-patokan tertentu, di mana patokan itu, kaidah itu akan mengembalikan mereka kepada istilah pengingkar sunnah. Paham ya? Ini tiga golongan pengingkar sunnah. Pertama, pengingkar sunnah dengan apa? Tamaman, dengan seluruhnya tidak menerima. Yang kedua, mengingkari sunnah apabila tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya, dia menerima sunnah kalau yang sesuai dengan hawa nafsu. Kalau tidak, dicampakkan begitu, dibuang. Ini orang yang kedua. Yang ketiga, orang pengingkar sunnah dengan apa? Membuat kaidah-kaidah yang tidak sesuai dengan kaidah Nabi SAW, para sahabat dan para ulamanya. Ya, di mana dengan kaidah itu melemparkan mereka ke dalam golongan ingkarus sunnah. Waliyadu billah. Ya, paham ya? Ini tentang apa? Pengingkar apa? Sunnah. Ya. Kemudian selanjutnya apa tadi itu? Tentang perkataan Syekh Utsaimin ya. Ada berapa yang pertama? Membenarkan apa yang Nabi sampaikan. Yang kedua, ta'atuhu fima amara, mentaati apa yang Nabi perintahkan. Nah, taati apa yang Nabi perintahkan. Contohnya, ya dalam segala perkara, baik yang wajib maupun yang sunnah, atau perkara yang kadang itu diperdebatkan oleh para ulama. Contoh, hukum apa ini mencukur jenggot, apa hukumnya? Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Ulama Syafi'iyah ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Ulama Hanabilah mengatakan haram. Nah, maka hukum mencukur jenggot secara hukum ya, tadi ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan apa? Haram. Memanjangkan jenggot hukumnya apa? Sepakat hukumnya apa? Sunnah. Maka orang yang ingin tamasuk di sunnah, ta'atuhu fima amara, mentaati apa yang Nabi perintahkan. Mentaati apa yang Nabi perintahkan. Kata Nabi perintahkan panjangkan jenggot, cukur apa? Kumis, kan gitu ya? Pendekkan kumis, rapihkan kumis. Kemudian apa lagi? Contohnya, kata Nabi SAW, kemudian beliau ketika menjenguk orang yang sedang sakit, sahabat yang sedang sakit, kemudian salah satunya beliau itu, sahabat itu bajunya sampai melebar, menjulur sampai ke bawah mata kaki. Maka kata Nabi SAW, irfa saubaka, angkat bajumu, fa innahu atqali rabbika wa anqali saubika, karena itu adalah lebih takwa kepada Rabbmu dan lebih bersih kepada bajumu. Maka para sahabat sami'na wa ata'na. Nabi katakan sami'na wa ata'na. Nabi katakan, perintahkan sami'na wa ata'na. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang Nabi datangkan, Nabi perintahkan, ambil, amalkan. Wa manahakum anhu fantahu. Dan apa yang Nabi larang maka jauhi. Ya, maka
setiap yang Nabi perintahkan kita apa? Amalkan. Maka itulah orang yang mutamasik di sunnah. Tidak katakan itu halal atau apa ini teh wajib atau sunnah. Bentar ini wajib atau sunnah. Nah, kalau sunnah saya tidak mau, sunnah inilah saya nggak usah diamalkan. Nah, hati-hati. Ini berarti kurang kan, karena tadi ya orang yang mutamasik di sunnah dia mengamalkan seluruh yang Nabi sampaikan, apalagi yang wajib, apalagi yang haram ditinggalkan. Paham ya? Contoh lagi misalnya kata Nabi yang ketiga aja dulu lah. Yang ketiga adalah ijtinabu ma naha anhu wa zajara. Menjauhi yang Nabi larang. Nah, contohnya misalnya ada sahabat pakai apa ini teh? Gelang. Pakai gelang ya. Kata Nabi SAW, "Waihaka ma hadhihi." Apa itu? Kata Nabi SAW. Minal wahina ya Rasulullah. Oh, ini tuh untuk penyakit ya. Untuk supaya tidak lemah, mencegah dari penyakit. Maka kata Nabi SAW, imbidha, buang gelang itu. Fa innahu idza mitta wa hiya 'alaika lan tufliha abadan. Jikalau engkau mati dan gelang itu masih ada di tanganmu, maka kau tidak akan pernah beruntung selamanya. Kenapa? Karena kau masuk ke dalam perkara perbuatan syirik. Tawakal kepada apa? Gelang, bukan tawakal kepada Allah. Bersandar kepada gelang, bukan bersandar kepada Allah. Jadikan sebuah benda menjadi sesuatu yang memiliki kekuatan. Maka apa yang dilakukan sahabat? Buang, picuin, dilempar. Masya Allah. Ada sahabat lagi pakai apa ini teh? Kalung, cincin. Cincinnya dari emas. Maka Nabi mengambil cincin itu, dibuang. Karena tidak boleh memakai cincin emas. Kemudian ada sahabat yang lain, ambil, kemudian jual. Boleh tidak kira-kira? Boleh tidak? Boleh. Kalau kita punya emas, cincin emas, tidak kita pakai, kita jual, boleh tidak? Boleh. Nabi buang, sudah berlalu begitu ya. Kemudian datang sahabat, ambil emasnya, tidak apa-apa, dijual saja. Maka kata sahabat yang tadi dibuang cincinnya itu, aku tidak akan membuang sesuatu aku tidak akan mengambil lagi sesuatu yang dibuang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Biarkan yang sudah Nabi buang, kalaupun itu ada, biar mereka buat mereka yang membutuhkan sedekah dan lain sebagainya. Biar, Masya Allah. Ini artinya apa? Apa yang Nabi larang, para sahabat itu begitu semangat untuk menjauhinya. Paham ya? Ini konsekuensi orang yang betul-betul beriman kepada siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkara yang haram jauhi, perkara yang makruh jauhi. Kenapa? Karena itu yang Nabi haramkan, yang Nabi larang. Ya. Konsekuensi yang ketiga, orang yang bertamasuk bisunnah adalah apa? Ijtinabu ma naha anhu wa zajara. Menjauhi apa yang Nabi larang. Yang keempat, yang terakhir, wala yu'badullahu illa bima syara'ahu. Allah itu tidak disembah atau tidak menyembah Allah kecuali dengan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini. Jadi ibadah kita, syariat kita adalah datang dari Allah dan siapa? Rasulnya. Maka tidak ada seorang pun yang berhak mengotak-atik syariat. Tidak boleh mengotak-atik syariat. Mengamalkan itu, mengamalkan ini tanpa ada petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini kuncinya, la yubadullah illa bima syara'a. Allah tidak disembah kecuali yang disyariatkan olehnya. Masya Allah. Paham ya? Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kata Muhammad bin Al-Fadl di dalam kitab Al-Fawaid yang dikutip oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, zahabul Islam li arba'ah. Lenyapnya Islam itu karena 4 perkara. Karena berapa? 4 perkara. Yang pertama kata beliau, la ya'maluna ma ya'malun, yaitu tidak mengamalkan apa yang sudah diketahui. Dia berilmu tapi tidak mau beramal. Orang yang tidak beramal, ketika dia sudah berilmu, maka dia hakikatnya sedang menghancurkan Islam. Menghancurkan Islam. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, orang yang pertama ini kata beliau, al-alim al-fasik, orang berilmu tapi fasik. Apa fasik itu? Ahli maksiat.
fujar, fajir. Orang yang berilmu tapi fajir. Artinya ketika dia tahu ilmunya dia tidak segera amalkan. Maka yang demikian dia akan menghancurkan Islam. Kenapa? Karena dia akan diikuti oleh orang-orang yang awam. Coba lihat, kalau ada orang ustadz misalnya, ada seorang yang berilmu, dia tidak beramal, misalnya dia tidak mau ke masjid, padahal dia tahu bagaimana misalnya perintah Nabi SAW kepada ke masjid, tidak ke masjid. Kemudian ketika orang awam lihat ada ustadz yang tidak mau ke masjid, kira-kira apa yang mereka katakan? Kenapa kamu nggak ke masjid? Ustadz gitu ke masjid, saya kudu ke masjid. Kan begitu ya? Kalau ada ustadz misalnya selingkuh, kan gitu. Ustadz ada yang selingkuh, misalnya naudzubillah min dzalik ya. Misal ini mah, orang yang berilmu selingkuh. Kemudian ada orang lain yang awam selingkuh. Kenapa kamu selingkuh? Itu tuh ustadz ge selingkuh menyantai hantu. Allah musta'an. Artinya orang yang berilmu tapi dia tidak beramal akan diikuti. Maka yang seperti itu akan menghancurkan apa? Islam. Allah musta'an. Ini kata Muhammad bin Al-Fadl. Yang kedua, orang yang menghancurkan Islam adalah orang yang ya'maluna ma la ya'lamun. Orang yang beramal tapi tanpa ilmu. Amal nama banyak tapi tanpa ilmu. Maksudnya tanpa contoh dari siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sesuai dengan syariat. Maka kelompok yang kedua ini disebut kata Al-Imam Ibnu Qayyim al-abid al-jahil. Ahli ibadah yang jahil, yang bodoh. Lihatulillah. Dan ini pun akan diikuti oleh orang lain. Akan diikuti. Ketika orang itu baik, ketika orang itu soleh, ketika orang itu ahli ibadah, banyak diikuti. Maka ketika dia salah dalam ibadahnya, maka banyak orang yang mengikuti dia. Betul tidak? Maka hakikatnya orang yang kedua juga itu adalah orang yang paling besar sahamnya dalam menghancurkan apa? Islam. Lihatulillah. Orang yang beramal tanpa ilmu dia menghancurkan Islam sebenarnya. Allahu Akbar. Paham ya? Ini dua hal yang penting, yang paling itu dua hal itu. Yang ketiganya, la yata'allamuna ma la ya'lamun. Dia tidak mau belajar padahal dia tidak tahu. Dia tidak mau talabul ilmi padahal dia tahu. Padahal dia apa? Jahil, dia tidak tahu. Maka orang yang seperti ini, orang yang menghancurkan Islam. Ketika banyak orang yang tidak tahu, orang yang bodoh, maka Islam akan semakin hancur. Betul tidak? Iya. Banyak orang yang tidak tahu, banyak orang yang bohong. Maka hari kiamat itu datang ketika orang yang berilmu itu tidak ada. Kan begitu ya? Maksudnya adalah orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya hilang di alam dunia. Yang tinggal adalah orang-orang yang ahli maksiat yang tidak mengenal Allah sama sekali. Kan begitu ya? Betul tidak? La taqumu sa'ah, tidak akan berdiri kiamat itu sampai apa? Hatta yaksurul jahlu, sampai banyak kebodohan. Maka orang yang tidak mau belajar ilmu adalah sebuah keburukan. Kenapa? Karena dia dalam rangka menghancurkan Islam. Waliyadzubillah. Yang keempat, orang yang menghancurkan Islam, kata siapa ini? Muhammad bin Al-Fadl yang dikutip oleh siapa? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang keempat adalah orang yang yamna'unan nas anil ilmi, orang yang mencegah manusia dari ilmu. Orang yang menghalang-halangi manusia dari ilmu, orang yang melarang orang lain belajar. Nah, ini orang yang demikian itu adalah hakikatnya menghancurkan Islam. Waliyadzubillah ya, waliyadzubillah. Ini maka sekali lagi orang yang bertamasuk bisunnah, orang yang mutamasik bisunnah adalah orang yang la ya'budullah illa bima syara'a Rasulullah SAW. Orang yang menyembah Allah dengan syariat Nabi SAW. Artinya dengan ilmu, dengan dalil, dengan hujah, dengan burhan, dengan keterangan-keterangan. Itulah orang yang al-mutamassik bisunnah, orang yang cinta kepada Nabi SAW. Paham ya? Ini kriteria orang yang tamasuk bisunnah. Tapi sekarang terakhir, keutamaan Pak. Kan ini judulnya itu ya. Keutamaan tapi terakhirnya aduh, enggak apa-apa ya. Fadailu al-mutamassikin bisunnah. Fadail, keutamaan orang yang berpegang teguh kepada sunnah. Pertama, al-amil bisunnah wal mutamassik biha al-muhafid 'alaiha lahu mithlu ajri 50 sahabiyan. Orang yang
pegang teguh kepada sunnah, baginya pahala 50 orang sahabat. Masya Allah. Jadi sebanding dengan pahalanya berapa? 50 orang sahabat. Masya Allah. Ada sebuah hadis riwayat sahih Abu Dawud, At-Tirmidzi dan lain sebagainya. Kata Nabi SAW, inna min waraikum ayyamas sabri. Sesungguhnya di belakang kalian, maksudnya di belakang kalian, di depan kalian ya, maksudnya di depan. Karena kalau ada orang Arab min waraihim jahannam, itu maksudnya di depan mereka ada apa? Jahannam. Jadi sesuatu yang belum dijumpai itu kan di depan bisa jadi ya. Tapi orang Arab disebut apa? Waro, di belakang begitu. Hari kiamat menurut orang Arab waro atau amam? Waro. Min waraihim kiamah begitu. Di belakang mereka ada kiamat. Sesuatu yang belum kita jumpai, yang tidak kita ketahui kan ya gitu. Itu maksudnya. Jadi yang maksud di sini min waraikum ayyamus sabr, di belakang mereka ada hari-hari kesabaran. Maksudnya di depan ya. Di depan mereka ada hari-hari kesabaran. Sesungguhnya di depan kalian nanti mendekati hari kiamat ada yang dinamakan ayyamus sabr. Apa ayyamus sabr tuh? Hari-hari penuh kesabaran. Saat-saat di mana itu banyak kesabaran dibutuhkan, begitu. Kata beliau, maka as-sabru fihinna mislu qabdi 'alal jamri. Orang yang sabar pada saat itu, kapan pada saat itu teh? Pada hari-hari penuh kesabaran ya. Maka orang yang sabar pada saat itu bagaikan orang yang memegang bara di genggaman. Mislu qabdin 'alal jamri, bagaikan dia memegang bara di mana? Di tangan. Masya Allah. Sesuatu menyakitkan, sesuatu mengenakan tak memegang bara? Nah, menyakitkan, sesuatu yang tidak disukai. Maka orang yang sabar pada saat itu merasakan bagaimana tekanan dan rasa sakit yang dialami. Ketika apa? Hari-hari penuh dengan kesabaran. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil 'amili fihinna mislu ajri khamsina rajulan. Maka orang yang beramal pada saat itu seperti pahala 50 orang ya'maluna bimisli amalihi, yang melakukan seperti amalnya. Masya Allah. Saya ulangi Pak ya, bahwa di depan kita nanti ada hari-hari apa? Penuh kesabaran. Bisa jadi itu teh sekarang, bisa jadi ya, bisa belum datang, bisa jadi. Karena ini dari Nabi SAW. Bahwasanya dan zaman Nabi itu sudah berlalu berapa lama Pak? 1400 tahun. Bisa jadi sekarang ya. Dan benar bahwasanya hari ini penuh harus dengan kesabaran. Betul ya? Orang yang berpegang teguh kepada sunnah dicemoohkan. Betul ya? Orang yang apa ini teh? Yang ada jenggotan disebut teroris. Kan begitu ya? Kemudian ada yang ya mengejek dengan nyinyir. Sampai ada ke saya tuh dulu, pul mau jenggotan, itu jenggot atau akar huntu? Apa akar huntu bahasa Indonesia? Akar gigi. Itu jenggot apa akar gigi? Subhanallah. Orang yang ingin tamasuk bis sunnah, kata Nabi SAW, misalnya apa tadi? Mengangkat baju di atas apa? Mata kaki. Walaupun ulama khilaf, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan apa? Haram. Memang khilaf. Tapi kebanyakan ulama mengatakan apa? Haram. Imam Az-Zahabi mengatakan haram. Al-Imam An-Nawawi mengatakan makruh. Pertanyaannya, ulama yang mengatakan makruh, otomatis dia melakukan isbal? Paham tidak? Walaupun ulama tersebut mengatakan ini hukumnya makruh, kira-kira dia mengamalkan itu atau tidak? Yang namanya ulama itu al-khosyah, ulama itu yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan perkara yang haram, perkara yang makruh pasti dijauhi. Jadi dalam rangka menentukan hukum, ulama tentukan ini hukumnya makruh, ini hukumnya apa? Haram. Itu hukum. Tapi ketika ada yang makruh, ada yang haram, ulama yang benar-benar robani pasti menjauhi perkara-perkara yang apa? Makruh sekalipun. Kenapa? Karena dia ingin mutamasik bi sunnah. Mafhum? Maka orang yang berpegang teguh kepada sunnah, ya banyak yang dicemooh. Celana kaluhur sieun ku guludu, ganap sieun ku cacing, kan begitu ya? Betul tidak? Ke atas takut oleh siapa? Petir, ke bawah takut oleh cacing. Jadi nggak gantung di apa?
tengah-tengah. Kan begitu, subhanallah. Kan ini sebagai apa? Istihza. Apa nama tuh? Perendahan. Sebetulnya bukan merendahkan kita yang melakukannya, tapi merendahkan apa berarti? Merendahkan sunnah. Allah musta'an ya. Waliyadu billah ya. Maka ada sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah, ajru khamsina rajulan minna aw minhum ya Rasulullah?" 50 berbanding 50 orang itu adalah dari kami atau dari mereka? Misalnya sekarang nih ya, apakah 50 orang kami para sahabat atau 50 orang mereka kita hari ini? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La bal ajru khamsina minkum." Tidak, akan tetapi satu orang yang mengamalkan di zaman sabar itu berbanding pahala dengan 50 orang di antara kalian. Berarti 50 orang siapa? Sahabat. Masya Allah. Sementara iman sahabat, sementara amalan sahabat, Masya Allah. Maka orang yang sabar di zaman ayamus sabar, di zaman hari-hari yang penuh kesabaran, dia akan mendapatkan pahala 50 orang apa? Sahabat. Masya Allah. Ini yang pertama ya. Yang kedua, orang yang berpegang teguh kepada sunnah itu bagaikan al-ibadah fil haraj ka hijrati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beribadah di dalam masa-masa sulit, masa-masa fitnah, bagaikan hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi orang yang mengamalkan sunnah, orang yang beribadah tekun, mengamalkan berpegang teguh kepada sunnah tadi adalah sebagaimana orang yang berhijrah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat Muslim kata Nabi SAW, al-ibadatu fil haraj kahijrati ilayya. Beribadah di masa-masa haraj. Haraj itu kata para ulama al-haraj al-fitnah, yaitu apa? Al-fitnah. Kata Al-Imam An-Nawawi, al-murad bil haraj huna al-fitnah. Yang dimaksud dengan haraj di sini adalah apa? Fitnah. Kerusakan-kerusakan. Yang tadi, syahwat bergelimangan di mana-mana. Orang mau makan bukan makan, kalau pepotoan dulu, kan begitu ya? Orang mau piknik malah sibuk dengan foto. Dek ngaji pepotoan nama, begitu. Saya pernah lihat, aduh subhanallah. Pepotoan itu. Ke mana? Ke gambar ustadznya, dia foto, kirim. Sudah gitu di luar, ngobrol di luar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Zaman apa ini teh? Zaman fitnah. Banyak sekali cobaan-cobaan, banyak sekali hal-hal yang muskilah. Maka kata Imam An-Nawawi, al-haraj di sini adalah maknanya al-fitnah, waqtilatu umurin nas, bercampurlah seluruh urusan-urusan manusia. Maksudnya apa? Rusak manusia itu. Wasababu kasrati fadl ibadati fihi, dan sebab keutamaan beribadah di dalamnya, annanas yaghfuluna anha, karena manusia banyak yang lalai. Nah, jadi cirinya zaman fitnah itu apa? Banyak yang lalai. Boro-boro ke masjid, sholat getara, begitu. Hilang dengan mencari nafkah, hilang dengan kerja, hilang dengan dunia, boro-boro tolabul ilmi, ke masjid oge, tara untuk sholat. Nah, kenapa ibadah di masa fitnah itu begitu besar pahalanya? Kata Imam An-Nawawi, annanas yaghfuluna anha, karena manusia pada saat itu begitu banyak yang lalai. Wa yastagilluna anha, mereka sibuk dengan perkara-perkara duniawi, perkara-perkara yang selain akhirat, perkara-perkara yang akan menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Lalai, kemudian sibuk dengan perkara yang merusak mereka. Wala yatafarrag la illa afrad, dan tidak ada orang yang berhasil lepas dari perkara itu kecuali hanya beberapa individu saja. Hanya berapa? Sedikit. Pertanyaannya, orang banyak mana yang sholat atau yang jalan-jalan hungkul? Banyak mana? Banyak orang yang tolabul ilmi atau yang hura-hura di mana? Di brang-brang tuh wah gituan musik-musik kengker konser. Mana yang lebih banyak?
Bayarnya mahal, ikhwan. Betul tidak? Ratusan ribu, jutaan. Tapi ya Rahman sampai bejibun. Subhanallah. Ya Rahman. Paham? Walam yatafarrag anha illa afrad. Tidak ada yang bisa lepas dari perkara itu kecuali hanya beberapa gelintir orang saja. Maka kata beliau, wa idza ammat al-fitanu ishtaghalat al-qulub. Apabila fitnah itu sudah menyebar, merajalela, ishtaghalat al-qulub, maka hati itu akan sibuk dengan perkara yang fitnah tadi, ya, perkara yang jauh itu dari akhirat itu, ya. Wa idza ta'abbada ainaidin muta'abbidun, dan apabila ada seorang yang ahli ibadah, beribadah di masa-masa fitnah itu, di masa banyak yang rusak itu, ya, maka dalla ala quwwati istighali qalbihi billahi azza wa jalla, itu menunjukkan bahwasanya hatinya begitu kuat dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Artinya banyak orang yang terjerumus ke dalam kelalaian. Kenapa? Karena begitu mengenakan. Betul ya? Soalnya orang-orang SMA sekarang itu SMA, ya, Masya Allah, banyak yang rusaknya, banyak yang baiknya. Walau alam, ya. Saya lihat di mana, saya baca berita tawuran, innalillahi, sampai dibunuh, berbondong, subhanallah ya Rabbana. Ya, maka ketika banyak orang yang terjerumus ke dalam fitnah, banyak orang yang senang-senang dan lain sebagainya, maka jika ada segelintir orang yang melakukan ibadah, ya, maka itu penuh dengan perjuangan. Kenapa? Godaan begitu berat, godaan begitu besar. Maka jika sudah seperti itu menandakan hatinya begitu kuat, ingin dekat dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala fayaksuru ajruhu, kata Al-Imam Nawawi, maka pahalanya akan semakin besar, ya. Orang banyak melupakan Allah, kemudian kita menegakkan syariat Allah, maka pahalanya akan semakin besar, karena banyak orang meninggalkannya. Allahu Akbar. Ini yang keberapa? Kedua. Yang ketiga, min fadaili tamassuki bisunnah, di antara keutamaan orang yang bertamasuk bersunnah, yaitu adai ila sunnah wal huda wal khair lahu mislu ajri fa'ilihi, yaitu orang yang menyeru mengamalkan sunnah dan menyeru kepada sunnah mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Masya Allah. Yang ini yang tadi saya sampaikan, riwayat Muslim, bahwasanya kata Nabi SAW, man sana fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Barang siapa yang memberikan contoh di dalam Islam ini, contoh yang baik, memberikan teladan, memberikan sunnah yang baik di dalam Islam ini, sunnah yang baik, maka baginya pahala dan pahala orang yang melakukan setelahnya, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai', di mana dia tidak akan dikurangi sedikit pun dari pahalanya itu, ya. Maka antum ajak orang lain untuk sama-sama berpegang teguh kepada sunnah. Maka orang yang tadinya tidak mengenal sunnah, orang yang tadinya tidak tahu bagaimana syariat Allah dan Rasulnya, kemudian kita bawa kemana? Ke masjid misalnya, kita rayu mereka ke masjid dan lain sebagainya, sehingga mereka datang, kemudian mereka mengamalkan, maka apa yang mereka amalkan, kita yang mengajaknya akan mendapatkan pahala. Betul tidak? Kata Nabi, man sanna fil islami sunnatan hasanah, dalam riwayat yang man dalla ala khairin kafa'ilihi, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia bagaikan orang yang melakukannya, ya. Ini Masya Allah. Yang keberapa tadi? Ketiga. Yang keempat, as-salamatu minal ibtida'i fid din, selamat dari kebid'ahan. Kalau orang sudah berpegang teguh kepada sunnah, maka akan selamat dari apa? Bid'ah, jelas. Kenapa? Karena orang yang berpegang kepada sunnah, dia yakin bahwa syariat itu sudah sempurna. Nabi sudah menyampaikan seluruhnya. Paham ya? Nabi sudah menyampaikan seluruhnya. Tidak ada yang Nabi sembunyikan, tidak ada yang Nabi yang belum sampaikan. Seluruhnya Nabi sampaikan. Maka akhirnya apa? Maka orang yang berpegang kepada sunnah tidak membuat amal-amalan baru. Tidak membuat amal-amalan yang tidak dicontohkan oleh siapa? Nabi, para sahabat, dan orang-orang soleh setelah mereka. Tidak.
Kenapa? Ya karena tidak ada amalnya, tidak ada contohnya. Maka sekali lagi, orang yang berpegang teguh kepada apa? Sunnah, maka dia akan jauh dari apa? Bid'ah. Ya. Karena bi'anna din qad iktamala bila nuqsan. Karena agama itu telah sempurna tanpa ada kekurangan. Masya Allah ya. Wa anna Nabi SAW qad ballagha ma ursila bih bila kitmanin. Dan Nabi sudah menyampaikan segala apa yang Nabi perintahkan untuk disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bila kitmanin, tanpa ada hal yang disembunyikan oleh beliau ya. Masya Allah. Ada orang yang berpegang teguh sunnah. Maka kata Az-Zuhri, kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, al-i'tisamu bis sunnah najah. Orang yang berpegang teguh kepada sunnah, dia akan selamat. Masya Allah. Dia akan apa? Selamat. Selamat dari perkara bid'ah. Selamat dari neraka. Karena sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, ada kita tahu ya, ada sebuah ayat apa nama tuh? La yanfa'u malun wala banun, kan gitu ya. Hari di mana tidak ada manfaatnya harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Nah, maksudnya apa selamat itu? Salim minasyirki, selamat dari kesyirikan. Yang kedua, salim minal bid'ah, selamat dari apa? Kebid'ahan. Yang ketiga, salim minal ma'asi, selamat dari apa? Kemaksiatan. Ya, itulah orang yang ahlu sunnah, bertamasuk kepada sunnah, dia akan tidak mengamalkan apa? Bid'ah. Ya. Yang terakhir adalah nailu mahabbatillahi ta'ala, memperoleh cinta Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Ini surah Ali Imran ayat 31 ya. Katakanlah hai Muhammad, jikalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni kalian, mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya. Dalam riwayat yang lain bahwasanya seorang hamba dia tidak beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang sunnah, yang mustahab, kecuali Allah akan cintai orang itu ya. Maka orang yang berpegang teguh kepada as-sunnah, dia mengamalkan yang wajib, mengamalkan yang sunnah, mengamalkan segala yang Allah dan Rasulnya perintahkan, maka dia akan melahirkan rasa cinta oleh siapa? Dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Itu mungkin ya ikhwan. Jadi min fadaili tamassuki bis sunnah ya, salah satunya ada berapa? 5 ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam ya, insyaallah. Tidak saya murojaah lagi ya, karena banyak ya kalau di murojaah. Antum saja murojaah sendiri di rumah ya. Wallahu a'lam. Baik. Sebelum ditutup, ini ada pertanyaan dulu. Afwan Ustaz, di masjid dekat rumah ana diwajibkan apabila tahiyat dalam sholat harus menggerakkan telunjuknya. Apakah Ustaz itu sunnah? Afwan Ustaz, apa itu sunnah? Taib, ikhafillah. Ini bab ini khilaf qawi. Jadi memang ulama berbeda pendapat dalam bab apa ini? Isyarah fi at-tahiyat. Isyarat dalam tahiyat. Ada yang apa ini? Menggerak-gerakan, ada yang diam. Nah, yang menggerak-gerakan itu hadisnya ada di dalam kitab apa namanya tuh yang Ibnu Hajar Al-Asqalani itu yang banyak dihafal itu, Bulughul Maram, ada di Bulughul Maram. Ini kata ini dari Abu Bakrah ya, dari sahabat Abu Bakrah ya kalau tidak salah, mohon maaf. Ketika Nabi SAW mengatakan tentang apa ini, tentang tahiyat, Nabi qabada usbu'aini, jadi apa ini teh, menggenggam dua apa ini tuh jarinya, wahalaqa halqatan hilqatan, kemudian beliau apa ini membentuk lingkaran dengan apa ini, dengan jajangkung itu apa bahasa Indonesia Pak, dengan apa ini Pak, jari tengah dan apa jempolnya dengan ibu jarinya. Summa rafa'a usbu'ahu, kemudian beliau mengangkat apa ini, tunjuknya. Wa ra'aituha yuharrikuha,
Wa ra'aituhu yuharrikuha, dan aku melihat Nabi menggerak-gerakan jari telunjuknya. Nah, maka dengan hadis ini kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadzal hadis ini yang paling bagus, yang paling kuat dalam bab apa? Tahiyat. Nah, maka ulama jumhur, kebanyakan ulama ya mengatakan bahwa apa kata Ibnu Hajar tadi, bahwasanya yang namanya tahiyat itu apa? Digerak-gerakan begitu. Ya, digerak-gerakan seperti apa? Ya, kata Syekh Al-Albani, yang namanya digerak-gerakan, ya cukup aja digerak-gerakan. Tidak apa nama tuh? Ini mah digoyang-goyang. Ada yang sampai diputar-putar kan gitu ya. Cukup apa? Hanya digerak-gerakan. Ada yang mengatakan digerak-gerakan itu maksudnya yuharrikuha, digerak-gerakan itu bukan digerak-gerakan terus, tapi digerakkan ketika satu kali gerak begitu. Ada yang mengatakan begitu. Jadi ini Bapak-bapak khilaf. Bapak-bapak khilaf. Jadi intinya jangan mengatakan orang yang misalnya tidak menggerak-gerakan itu adalah pelaku bid'ah. Jangan. Ini dalam bab apa? Fikih, di mana di dalamnya ada ulama yang berbeda pendapat dalam bab ini. Paham? Ada yang apa nama itu diam, ada memang ada hadisnya tentang apa? Tidak berisyarat dengannya, tidak menggerak-gerakan. Ada seperti itu. Maka ada di antara ulama yang tidak menggerak-gerakan, diam seperti itu. Jadi mau diam, mau gerak-gerakan sedikit, itu bukan perkara yang apa? Bid'ah. Tapi kalau saya mengambil pendapat yang seperti yang tadi disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar, menggerak-gerakan. Kata Syekh Albani juga menggerak-gerakan itu. Jadi sedikit aja. Jadi jangan apa? Jangan banyak gerakan. Sedikit aja. Yang penting apa? Bergerak. Seperti itu. Mafhum ya? Jadi itu bukan perkara apa, Pak? Kebid'ahan yang mungkaroh gitu ya, yang dimungkari, jangan yang diingkari, bukan itu. Termasuk salah satu, mohon maaf ya, yang banyak di kita kunut apa? Subuh. Ada yang berkata, ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan tidak. Tapi intinya ulama-ulama Syafi'iyah dan beberapa sahabat pun mengatakan ada syariatnya kunut subuh. Tapi ulama seperti Hanabilah, Al-Imam Ahmad, Hanafiyah tidak mengatakan itu adalah sebuah amalan Nabi. Kenapa? Karena hadisnya lemah begitu. Tapi ini bukan menjadi seseorang dikatakan dia itu pelaku bid'ah ketika mengamalkan apa? Kunut. Bab kunut ini bukan perkara yang apa? Bid'ah atau bukan. Ini bab khilaf para ulama. Walaupun ada sebagian ulama atau sebagian ustadz yang mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Ya. Tapi Masya Allah, antum kalau kita baca kitab-kitab Syafi'iyah, di sana dijelaskan bagaimana kedudukan kunut di dalam sholat subuh. Jadi intinya ini dalam dalam bab pemahaman sebuah hadis. Ada yang mengatakan ini sahih, ada yang mengatakan ini lemah. Nah, ini perbedaannya. Ya, tapi itu ulama-ulama ahlu sunnah pun ada yang mengamalkan itu. Paham? Berarti kita tidak menjadikan orang yang mengamalkan kunut itu bukan termasuk ahlul bid'ah. Maksudnya Allahu a'lam. Banyak perkara. Nah, makanya Pak, kita ketika thalabul ilmi terus insyaallah kita akan mengetahui gitu kan. Apalagi kalau bisa ya antum bukan hanya belajar akidah, belajar juga fikih, biar antum tahu oh ini teh yang diamalkan Nabi, oh ini teh khilaf, oh ini dan sebagainya. Jika kita tahu ini teh sunnah, ini bukan, oh ini teh bukan termasuk bid'ah. Nah, ini perkara-perkara ini tidak diketahui kecuali orang yang belajar ke dalam bab fikih ya. Karena nanti kan tadi bid'ah itu ada bid'ah amaliyah, ada bid'ah i'tiqadiyah. Kita akan tahu tentang ahlu bid'ah dalam bab i'tiqad, dalam bab akidah ketika kita belajar akidah. Kita mengetahui Mu'tazilah bagaimana, kita mengetahui Khawarij bagaimana, Qadariyah, Jabriyah, Qaramito, apalagi misalnya dan lain sebagainya. Kita tahu itu. Kenapa? Karena kita belajar akidah. Tapi ketika hal-hal yang lain dalam bab amal-amalan, bagaimana amal-amalan salat yang tidak termasuk sunnah atau dia tidak termasuk bid'ah, tapi ini adalah dijauhi bagaimana, itu ketika kita belajar fikih. Maka kata para ulama yang wajib kita pelajari dua perkara. Pertama bab tentang iman, akidah, tauhid. Yang kedua bab fikih. Kenapa? Karena antum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka harus benar ibadah kita. Dua perkara. Yaitu akidah. Antum mau jadi pedagang, antum mau jadi karyawan, antum mau jadi dokter, itu silahkan. Yang penting bermanfaat bagi kaum muslimin. Tapi tidak boleh meninggalkan dua pokok ini. Belajar akidah, belajar fikih. Karena ini dua perkara kewajiban kita sehari-hari. Mafhum? Wallahu
Alam gitu ya. Gitu, cekap ya. Ada lagi? Silakan, saya tunggu sampai 3. 1, 2, 3, tidak ada, alhamdulillah ya. Cukup? Oh, ada ya, fadhal. Baik, bagus nih pertanyaannya. Lebih bagus daripada yang tidak bertanya. Ini tentang keutamaan orang yang mutamasik bisunnah sebanding dengan 50 orang sahabat. Pahala 50 orang apa? Sahabat. Kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini bukan menjadikan atau ini bukan sebagai gambaran bahwa kita pahalanya lebih besar daripada sahabat. Kenapa? Karena tadi pertama, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, kemudian man dalla ala khairin kafaili dan lain sebagainya, kan begitu ya. Jadi orang-orang yang paling banyak pahalanya siapa di dalam Islam ini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul tidak? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakannya, ini ada sebuah perkataan yang tadi saya lewatkan, sebetulnya ini penting juga sebetulnya ya. Benar. Baik, nah ini. Bahwasanya walihadza kana nabiyuna al-karim sallallahu alaihi wasallam lahu mislu ujuri ummatihi mundu ba'atsahu Allah ila qiyamis saah. Dengan hadis yang tadi, man sana fil islami sunatan hasanatan man dalla ala khairin kafaidi, barang siapa yang menunjukkan kebaikan maka dia seolah-olah bukan seolah-olah, dia mendapatkan pahala orang yang melakukan setelahnya. Gitu kan tadi ya? Barang siapa mencontoh kebaikan, dia akan punya pahala dan pahala orang yang setelahnya. Maka dengan hadis yang tadi, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baginya adalah seperti pahala umatnya dari awal beliau diutus. Masya Allah. Paham? Seluruh pahala umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapatkan. Mafhum? Betul tidak? Kenapa? Ya karena beliau yang mengajarkan Islam kepada kita. Karena beliau yang mengajarkan, yang menyampaikan ketika kita bisa sholat itu dari siapa? Nabi SAW. Maka setiap pahala kita Nabi dapat tidak? Ini yang kata beliau. Kemudian kata beliau, perkataan siapa ya? Saya lupa lagi nih. Nah, saya bacakan aja dulu ya. Kemudian mana tadi? Ayah. Li'annahu huwa alladzi dalan nas 'alal haqqi wal huda, karena beliaulah Nabi SAW yang menunjukkan manusia kepada kebenaran dan petunjuk. Falahu ujuru amalihi, maka baginya lah pahala-pahala seluruh amal-amalnya itu. Walahu mislu ujuri ummatihi, seperti pahala-pahala umatnya. Jadi seluruh pahala umatnya didapatkan oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza yatabayyanu kaunuhu khairun nas. Dan inilah wabihada, dengan inilah jelas bahwasanya sebaik-baik manusia siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Selanjutnya, wa alqun nas wa asadun nas ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hum ashabu Rasulillah sallallahu. Dan yang paling berhak dan paling bahagia setelah Nabi SAW dengan pahala yang banyak itu siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sahabat Rasulullah. Kenapa? Alladzina talaqqau sunnana anhu wa hafidhuha, di mana mereka lah yang belajar sunnah dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka lah yang menjaganya, mereka lah yang juga mengajarkannya. Wa adduha ila man ba'dahum, mengajarkan kepada orang setelahnya, maka pahalanya banyak. Tidak kira-kira sahabat? Masya Allah, paham ya? Jadi yang sahabat yang mengajarkan kepada kita, atau mengajarkan bukan kepada kita ya, kepada siapa? Tabi'in. Kemudian tabi'in mengajarkan kepada tabi'in, terus kepada para ulama sampai kepada kita. Mana kita dengan sahabat pahalanya? Kita dengan sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian apa maksud 1 berbanding 50? Artinya kalau sahabat berbanding melakukan misalnya ya sholat biasa,
Misalnya pahalanya 1 misalnya. Maka ketika orang yang mengamalkan di zaman sabar, maka pahalanya berapa? 50 kali orang sahabat ini. Pertanyaannya, kalau sahabat ini yang mengajarkan sholat ini terus menerus, dia dapat nggak pahala kita? Dapat nggak? Berarti mana ada yang lebih besar pahalanya? Jadi kalau maksudnya yang tadi 50 itu perbandingan pahalanya yang kita dapatkan 50 kali berapa? Sahabat ini. Tapi bukan berarti pahala beliau, pahala sahabat itu lebih banyak, lebih sedikit daripada kita. Paham nggak? Pusing nggak? Pusing ya? Saya juga pusing nerangin ini. Jadi yang dimaksud dengan kita lebih banyak 50 kali sahabat tadi pada amalnya, maksudnya adalah amalan kita dengan amalan sahabat yang sama-sama amalan tersebut kita bandingnya dengan 50 orang sahabat, ya. Tapi sekali lagi, kalau orang, ya misalnya kita mendapatkan 50 orang sahabat, si kira-kira sahabat tuh mendapatkan pahala seperti yang kita dapatkan tidak? Dapatkan, paham nggak? Ini siapa yang lebih banyak? Sahabat. Jadi kalau bertanyanya mana yang lebih banyak pahalanya, justru sahabat. Apa sahabat yang mengajarkan kepada kita, ya kan? Sahabat yang mengajarkan kepada para tabi'in. Tabi'in mengajarkan kepada siapa? Tabi'in terus sampai ke kita. Maka pahala sahabat tidak ada bandingannya dengan kita. Sedikit pun tidak ada. Apa? Jangankan sahabat, dengan orang tua kita. Orang tua soleh, kita soleh. Mana yang lebih banyak pahalanya? Kita atau orang tua? Kita orang tua? Orang tua. Kata Imam An-Nawawi bahwasanya seluruh amal anak yang soleh, kalau bapaknya soleh, dia mengalir kepadanya. Kenapa? Li'annal walad min kasabihi. Karena anak itu termasuk dari usaha siapa? Ayahnya. Antum ahli tahajud, bapak antum tidak. Antum ahli saum, bapak antum tidak. Banyak mana pahalanya? Bapak kadang sholat tahajud, kadang tidak, kan gitu ya. Tapi beliau yang mengajarkan antum, yang menyekolahkan antum, yang mendidik antum agar antum teh soleh dan lain sebagainya, kan gitu ya. Pertanyaannya, pahala antum dengan orang tua banyak mana? Banyak siapa? Orang tua, karena setiap amal kita ngalir kepada siapa? Kepada orang tua. Taib. Secara pribadi orang tua amalannya kita tuh hanya 10, amalannya beliau hanya 10 atau 100. Kita anaknya amalan kita 1000. Paham? Secara pribadi nih. Amalan apa tadi? Orang tua cuma berapa? 100. Anaknya berapa ini? 1000. Mana yang lebih banyak? Orang tua. Kenapa? Karena yang 1000 itu ngalir ke ini semua. Jadi berapa? 1100. Paham? Jadi maksudnya tadi, amalan kita dengan sahabat bisa jadi amalan banyak kita karena 50 kali sahabat. Tapi setiap amalan kita ditransfer kepada siapa? Kepada sahabat. Masya Allah. Itulah keutamaan orang yang mengajarkan kebaikan. Mafhum? Masya Allah ya. Karunia yang sangat besar sekali ya. Wallahu a'lam. Begitu ya Ustaz? Apa? Kang? Cukup ya? Ya, insya Allah mudah-mudahan lain waktu ya kita akan lanjutkan lagi dengan Ustaz Sudirman ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan kita dalam keadaan masuk surganya Allah Ta'ala ya. Kita berkumpul hari ini, mudah-mudahan Allah kumpulkan di mana? Di surganya Allah Ta'ala kelak ya. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, benarnya dari Allah Ta'ala, salahnya dari saya dan dari syaitan, semoga Allah ampuni. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.